Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama BK Sahabat Siswa. Teman-teman tahu dong lambang ini? Yap, Garuda Pancasila. Nah, kali ini saya akan share mengenai salah satu penguatan karakter dari Cerdas Berkarakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bersama Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila ini adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terdapat 6 profil pelajar Pancasila yang harus kita tanamkan dalam diri dan kita aplikasikan. Mari simak bersama. 6 profil pelajar Pancasila yang harus kita tanamkan dan kita aplikasikan adalah: pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. For your information, sebelum kita bahas lebih lanjut, profil pelajar Pancasila ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024. Sekarang kita akan ulas. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar Pancasila memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa poin penting yang harus kalian garis bawahi. Pertama, akhlak beragama. Tentunya setiap pelajar Pancasila pasti taat beribadah dan percaya bahwa setiap ajaran agama adalah berbuat kebaikan dan kasih sayang. Yang kedua, akhlak pribadi. Tentunya pelajar Pancasila mampu merawat diri sendiri. Ketiga, akhlak kepada manusia, harus saling menghormati dan menghargai. 4, akhlak kepada alam. Tentunya selalu melestarikan dan menjaga lingkungan. Terakhir, akhlak bernegara. Kita sebagai pelajar Pancasila harus memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban kita kepada negara. Yang kedua, berkebinekaan global. Tentu kita semua sudah tahu, sekarang udah masuk zamannya globalisasi. Pelajar Indonesia harus mempertahankan kebudayaan luhur, lokalitas, dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Nah, perilaku pelajar Pancasila ini menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Poin penting berkebinekaan global ini adalah mengenal dan menghargai budaya, memiliki kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Misalkan tidak ada salahnya kita untuk belajar bahasa asing untuk lebih memudahkan kita berkomunikasi dengan teman yang berbeda budayanya dengan kita. Yang terakhir, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, sehingga tidak ada prasangka buruk terhadap budaya lain. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu gotong royong. Pelajar Indonesia harus memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan pelajar Pancasila untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Poin penting dari gotong royong ini adalah kolaborasi, di mana kita harus senantiasa bisa bekerja sama dan memberikan energi positif di setiap kegiatan. Lalu, kepedulian.
Nah, dalam gotong royong juga kita harus peka terhadap lingkungan sekitar ya. Selanjutnya berbagi, mau informasi, ilmu yang kita punya, ataupun rezeki yang kita punya, jangan lupa untuk berbagi kepada sesama ya. Well, nomor 4 yaitu mandiri. Saya yakin kok pelajar Indonesia sudah mandiri semua. Ya, pelajar Indonesia adalah pelajar yang mandiri, yaitu pelajar Pancasila yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Udah pada tanggung jawab kan? Dan selalu ingat tugasnya kan? Jangan lupa, jangan ingat doang, kerjain. Dan poin penting dari mandiri ini adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Kita harus menyadari apa yang menjadi kekurangan dan apa yang menjadi kelebihan kita, dan bagaimana kita mengenali situasi yang kita hadapi. Bagaimana cara kita mengelola emosi, mampu menempatkan diri sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Terakhir, regulasi diri. Sebagai pelajar Pancasila, tentunya kita harus bisa mengatur pikiran, perasaan, perilakunya. Karakter mandiri ini harus terbangun sedari dini agar kita bisa terbentuk menjadi manusia yang penuh tanggung jawab dan keyakinan diri. Profil pelajar Pancasila yang kelima adalah bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis adalah pelajar Pancasila yang mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Oke, kunci dari bernalar kritis ini adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Jika kita memperoleh informasi, kita harus mencari tahu terlebih dahulu apakah informasi itu benar atau tidak. Makanya kita harus punya rasa ingin tahu yang besar dan mencari informasi tambahan sebagai bahan pelengkap. Selanjutnya, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Misalnya, ketika kita membuat keputusan, kita harus mencari dulu data dan fakta dan dianalisa dengan tepat dan objektif sehingga kita tidak salah mengambil keputusan. Selanjutnya, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir. Nah, karena kita sudah terbiasa dengan berpikir kritis, sehingga kita akan mudah untuk mengambil keputusan ketika kita mempunyai permasalahan. Jangan sampai kalian sama kayak animasinya. Yuk, bisa yuk bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila yang terakhir yaitu kreatif. Pelajar yang kreatif adalah pelajar Pancasila yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Poin penting dari kreatif ini adalah menghasilkan gagasan yang orisinal. Selanjutnya, menghasilkan karya serta tindakan yang orisinal juga. Nah, tandanya kalian harus menggali potensi yang ada di dalam diri kalian untuk menghasilkan suatu karya yang memang orisinal, tidak plagiat, tetapi bermanfaat dan berdampak bagi semua orang. Tentunya karya yang positif ya. Nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Lah, malah tiktokan. Tapi nggak apa-apa sih selama konten yang kalian bikin itu positif, bermanfaat, dan berdampak untuk orang lain. Ingat, kreatif ya, asah terus deh. Sekarang saatnya tugas untuk kalian. Nah, dari 6 profil pelajar Pancasila, silahkan kalian pahami dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tugas terakhir, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Pelajar Pancasila yang dinyanyikan oleh Kikan dan Eka Gustiawan.